Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk menjelaskan materi kita terkait financial market. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama definisi financial market, kemudian bentuk-bentuk financial market, kebijakan pasar uang dan pasar modal, inflasi dan investasi, hubungan pasar modal dan pasar uang. Untuk definisi financial market, dia adalah tempat di mana dilakukan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang yang dilakukan di pasar uang. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa financial market ini atau pasar keuangan ini tidak hanya pasar modal maupun pasar uang, tapi juga bisa pasar falas. Jadi di sana kita atau perusahaan yang ingin mendapatkan dana atau pendanaan secara cepat itu bisa memanfaatkan produk-produk yang ada dan dijual dalam financial market itu. Tentu saja ada keuntungan yang harus dibayarkan juga ketika kita memperoleh dana cepat dari pasar-pasar tersebut. Nah, bentuk-bentuk financial market ini ada financial market yaitu pasar keuangan, pasar modal dan pasar uang saling berkaitan. Kemudian ada pasar capital market atau pasar tempat dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Jadi di situ ada pasar modal yang menjual saham dan juga obligasi. Ada juga money market yang menjual instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek, seperti surat Bank Indonesia, kemudian Sun, kemudian Wesel, seperti itu. Nah, siapa yang menjadi pengawas pasar modal dan pasar uang? Ada yang tahu mungkin? Dia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kebijakan pasar uang atau kebijakan moneter ini adalah kebijakan berhubungan dengan pengendalian uang yang beredar, jumlah yang beredar, dan ini diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini terdiri kebijakan suku bunga, kebijakan untuk meningkatkan atau menurunkan suku bunga kredit dan deposito. Apa tujuan untuk kebijakan ini? Kebijakan moneter ini bertujuan untuk ketika jumlah mata uang yang beredar di masyarakat itu tinggi, maka dengan kebijakan tersebut akan merangsang masyarakat untuk menanamkan atau menabungkan uangnya di lembaga keuangan, baik itu di pasar keuangan maupun di perbankan. Nah, dengan menaikkan suku bunga, maka masyarakat akan berpikir untuk menanamkan uangnya di sana. Kemudian instrumen kebijakan moneter itu ada kebijakan pasar terbuka, menjual surat berharga yang dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa membiasakan atau merangsang daya beli masyarakat dalam berinvestasi, sehingga seperti sekarang ini di pasar modal kita bisa berinvestasi dengan hanya uang 100.000. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Ada kebijakan cash ratio. Kebijakan ini mengatur besaran jumlah dana bank yang harus dijadikan cadangan dan akan boleh dioperasikan. Jadi di perbankan sendiri tidak boleh semua dana disalurkan. Dia harus mencadangkan dananya untuk menjaga likuiditasnya, sehingga itu disebut dengan kebijakan cash ratio. Di situ jumlah dana bank yang harus disediakan untuk dicadangkan bisa dicadangkan dalam giro Bank Indonesia, kemudian kas maupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang antara inflasi dan investasi, apa hubungan keduanya? Ketika masyarakat dibiasakan untuk berinvestasi atau memiliki keinginan untuk berinvestasi, maka sebenarnya dia sedang menjaga nilai uang yang dia miliki sekarang untuk bisa bertahan di kemudian hari. Karena hari ini terjadi karena adanya inflasi, nilai uang pada tahun ke tahun akan menurun. Nah, bisa diatasi dengan cara kita berinvestasi, baik itu dengan berinvestasi di emas yang harganya akan naik tiap tahun, kemudian atau dengan saham ataupun dengan instrumen keuangan lainnya, properti dan yang lain. Jadi konsep daripada
Apa yang sangat dihindarkan daripada investor itu adalah inflasi. Karena itulah berinvestasi sangat membantu kita dalam menjaga nilai uang yang kita miliki sekarang. Kebijakan pasar modal memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis baik pemerintah dan swasta melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Nah, dalam pasar modal ini tadi tidak hanya swasta atau perusahaan yang memperoleh manfaatnya dari dana yang diperoleh, melainkan juga bagi pemerintah. Di sana mereka akan bisa menambah modal dengan bergabung dalam pasar modal. Jadi dia akan semakin liquid dan semakin besar usahanya. Hubungan antara pasar modal dan uang. Pasar modal ini memperbaiki kinerja pasar modal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena semakin besar modalnya, maka perusahaan akan semakin bisa berekspansi dan kemudian membesarkan perusahaannya. Begitu juga bagi pemerintah. Untuk pasar uang sendiri, dengan bertumbuhnya pasar modal akibat banyaknya investasi yang masuk, maka akan menyebabkan nilai tukar uang domestik juga akan meningkat. Jadi hubungan antar keduanya adalah saling berkaitan. Ketika adanya pertumbuhan dari pasar modal itu, akhirnya investasi akan banyak masuk. Bila yang sumber investasinya itu bisa dari investor asing, maka akan menyebabkan nilai tukar dari uang domestik kita atau rupiah akan meningkat. Ini ada tugas minggu depan, tidak perlu kalian kerjakan, cukup kita diskusikan minggu depan. Saya rasa cukup penjelasan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.